Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan terkonfirmasinya Bapak Bupati beserta Ibu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis berkaitan dengan bahwa beliau sudah divaksinasi COVID-19. Untuk yang Bapak Wakil Bupati dan Ibu Bupati sudah vaksinasi yang kedua, dan untuk yang Bapak Bupati baru yang pertama kali disuntik untuk vaksin COVID-19. Jadi timbul pertanyaan, kenapa sesudah divaksin masih bisa terpapar dan terkonfirmasi COVID-19 ini? Untuk menjawab pertanyaan masyarakat, dalam hal ini kami menjelaskan, yang pertama adalah untuk penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang dalam hal ini Kabupaten Ciamis dan Indonesia pada umumnya kita memakai vaksin produk dari Sinovac dan Sinopharm. Vaksin ini berupa vaksin inactivated vaksin, artinya yang kita pakai adalah virus yang sudah dimatikan. Virus yang sudah dimatikan ini dimasukkan ke tubuh melalui injeksi intramuskular di lengan kiri, di otot. Nah, ini diharapkan memperkenalkan antigen virus tersebut terhadap antibodi supaya nanti timbul respon kekebalan dengan semboyan tak kenal maka tak kebal. Tapi memang untuk timbulnya respon antibodi ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan sampai bahkan ada yang 2 bulan untuk timbul antibodi yang optimal, sehingga ketika terjadi paparan infeksi sebelum hal tersebut terjadi, yang bersangkutan masih bisa terkonfirmasi positif, artiannya tertular. Jadi istilahnya antibodi belum terbentuk sempurna, infeksi sudah datang duluan, jadi beliau terkonfirmasi positif. Dan itu terjadi setelah vaksinasi yang kedua 1 bulan itu. Nah, untuk Bapak Bupati seperti halnya kita ketahui semua, beliau baru divaksinasi baru 3 hari sebelum terpapar. Pada hari keempatnya terkonfirmasi positif. Jadi memang bisa dikatakan antibodinya sama sekali belum terbentuk. Jadi sangat mungkin untuk terinfeksi. Untuk Bapak Wakil Bupati dan Ibu Bupati sendiri yang sudah tervaksin 2 kali itu baru sekitar 2 minggu yang lalu itu selesai divaksinasi, dan itu pun sama, optimalisasi pembentukan antibodi belum terbentuk sempurna. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal ini tidak ada pernah perlindungan yang sifatnya 100%. Kalau dianalogikan vaksinasi ini sebagai baju pelindung untuk pembalap seperti Rossi, itu saking canggih dan mahalnya pun tetap aja ada kelemahannya. Jadi tidak 100%. Efikasi yang ditimbulkan oleh vaksinasi COVID-19 ini dari uji klinis ada yang menyatakan 65%, ada yang menyatakan 90%. Nah, ini pun berarti ada sekitar 35-10% masih ada kemungkinan terjangkit. Tapi di mana terjangkit pun insya Allah tidak akan menimbulkan dampak yang lebih serius karena memang sudah terbentuk antibodi yang dipaparkan. Itu yang kedua. Berkaitan dengan terpaparnya Bapak Bupati, kita ketahui, kami semua yang selama ini paham betul mengenai kegiatan beliau, memang kita salut atas integritas beliau dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya di warga Tatargaluh. Terutama untuk akhir bulan ini sekitar Januari dan awal Februari, aktivitas beliau sangat tinggi, mobilitasnya sangat tinggi karena berkaitan dengan evaluasi kinerja pada tahun 2020 dan perencanaan kinerja pada tahun 2021, sehingga membutuhkan interaksi yang lebih banyak. Oleh karena itu paparannya pasti lebih tinggi. Sebagaimanapun beliau kita pahami sangat ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, tapi kalau paparannya terus bertubi-tubi, pada akhirnya jebol juga. Pada ujungnya kita harapkan Bapak Bupati bisa menyelesaikan isolasinya dan segera sembuh dan bisa beraktivitas bersama kita semua kembali. Nah, kemudian pemahaman terhadap masyarakat. Yang pertama, ada beberapa hal yang dipertanyakan yang sifatnya krusial dan harus dijelaskan. Ketika vaksinasi COVID disuntikan, setelahnya apakah akan menimbulkan reaksi positif terhadap pemeriksaan tes PCR? Tidak. Tes PCR dengan vaksinasi, jadi vaksinasi tidak akan menyebabkan tes PCR resipien vaksin tersebut menjadi positif. Karena yang disuntikan itu adalah virus yang mati, jadi tidak mungkin dia bermultiplikasi atau berjalan-jalan dari otot intramuskular di deltoid ke nasofaring sehingga ketika disuap dia akan menjadi positif. Tidak. Jadi tidak ada
hubungan ketika sudah divaksin PCR-nya menjadi positif atau rapid antigennya menjadi positif. Tetapi kalau ditesnya dengan rapid antibody, di mana tes rapid antibody itu adalah untuk mengukur kekebalan tubuh terhadap COVID itu, ada kemungkinan reaktif dan justru itu yang diharapkan. Setelah divaksinasi terdapat kekebalan tubuh sehingga ketika diukur dengan rapid antibody itu akan menimbulkan respon reaktif. Tetapi kalau masyarakat menanyakan bagaimana efektivitasnya? Nah, pengukurannya harus diukur dengan alat ukur yang lebih spesifik lagi, yaitu dengan titrasi antibodi netralitas yang mengukur khusus antibodi spesifik yang melawan COVID-19 ini. Dan di Indonesia hanya baru beberapa buah alat yang bisa mengukur itu. Tapi semuanya sudah dilakukan, makanya keluar emergency use authorization dari BPOM yang menyatakan bahwa vaksin ini efektif untuk menimbulkan kekebalan dalam tubuh resipien vaksin. Demikian, mudah-mudahan masyarakat tetap semangat. Dari hal ini semua menjadi penting untuk kita semua untuk memahami bahwa ketika sudah kita divaksin, satu memerlukan waktu sekitar 1 bulan untuk timbul antibodi yang optimal. Yang kedua, sebelum itu terjadi, tetap prioritas utama, primary prevention atau pencegahan utama adalah tetap 5M. Jadi dihimbau kepada masyarakat, tetap walaupun sudah divaksin, tetap patuhi, pedomani protokol kesehatan. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Karena terakhir hasil penelitian, justru penularan COVID itu bukan karena droplet infection atau percikan dahak yang terisap oleh yang ditulari, tapi terjadi sering karena penularan tidak langsung, yaitu ketika kita memegang benda-benda permukaan yang di atasnya ada droplet dari penderita. Ketika kita memegang itu dan tidak cuci tangan, masuk ke kita memegang hidung mulut, dan itulah yang terjadi penularannya. Dan itu yang ternyata hasil penelitian merupakan proses penularan yang tertinggi. Jadi satu kali lagi, jangan lupa memakai masker, sering-sering mencuci tangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga jarak dengan cara menghindari kerumunan dan meminimalisir mobilisasi serta interaksi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan semuanya, semoga pandemi ini segera berlalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.